Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabar adik-adik? Pasti baik kan? Kembali lagi bersama Kak Mita. Pada video kali ini, Kak Mita akan membahas pembelajaran tentang lingkungan sekitar dan kerusakan lingkungan. Simak penjelasan Kak Mita dengan baik ya adik-adik, supaya adik-adik semua tahu tentang lingkungan sekitar dan kerusakan lingkungan. Sebelum kakak menjelaskan tentang kerusakan lingkungan, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen lingkungan. Komponen lingkungan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati, contohnya tanah, batu, air, cahaya, dan lain-lain. Itu dia adik-adik yang dimaksud dengan lingkungan. Selanjutnya, kakak akan membahas kerusakan lingkungan. Adik-adik, bumi kita sekarang tentunya tidak sama ya dengan keadaan yang dulu. Sekarang kita sudah banyak melihat berbagai kerusakan yang ada di muka bumi ini. Ternyata adik-adik, kerusakan lingkungan yang ada di muka bumi kita ini ada penyebabnya loh adik-adik. Yang pertama disebabkan oleh faktor gejala alam dan yang kedua disebabkan oleh faktor kegiatan manusia. Nah adik-adik, contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor gejala alam adalah yang pertama, banjir. Coba adik-adik lihat gambar ini. Nah adik-adik, banjir ini sering melanda ya di setiap tahunnya. Bahkan apabila terjadi saat hujan yang turun deras adik-adik. Penyebab banjir itu sendiri adalah karena curah hujan yang tinggi, letak daerah yang rendah, dan pasang naik air laut adik-adik. Kemudian banjir ini selain disebabkan oleh faktor gejala alam, juga bisa disebabkan oleh karena faktor manusia, seperti buang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Kerusakan lingkungan karena faktor gejala alam yang kedua adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah salah satu tanda kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam ya adik-adik. Tanda-tanda gunung meletus adalah yang pertama, kenaikan suhu di sekitar gunung api. Yang kedua, sungai dan mata air kering. Yang ketiga, tumbuhan di sekitar gunung layu. Keempat, hewan liar yang tinggal di daerah pegunungan mulai turun dari pegunungan. Dan kelima, sering terjadi gempa vulkanik. Gejala alam yang ketiga adalah gempa. Coba adik-adik perhatikan gambarnya. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi 3 ya adik-adik. Yang pertama, gempa vulkanik.
Gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh aktivitas Gunung Merapi. Yang kedua adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Dan yang ketiga adalah gempa runtuhan atau disebut turban. Kerusakan lingkungan karena faktor gejala alam yang keempat atau yang terakhir adalah angin topan adik-adik. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih yang terjadi di daerah beriklim tropis adik-adik. Coba adik-adik lihat gambarnya, begitu dahsyat ya pusaran anginnya. Tanda datangnya angin topan antara lain adalah yang pertama, peningkatan suhu di sekitar yang cukup drastis. Yang kedua, binatang bergerak menjauhi laut. Dan yang ketiga, munculnya angin dengan kecepatan yang tinggi dan juga munculnya awan adik-adik. Itu dia adik-adik, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor gejala alam. Nah, berikutnya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama adalah pembuangan sampah sembarangan. Nah, ayo adik-adik, mulai sekarang tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Yang kedua adalah asap pabrik dan kendaraan yang bisa menyebabkan polusi udara. Yang ketiga adalah pembakaran dan penebangan hutan yang ada di lingkungan kita ya adik-adik. Yang terakhir atau yang keempat adalah pembuangan limbah ke sungai tanpa ada proses dulu. Itu dia adik-adik, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Bagaimana adik-adik? Sudah tahu kan tentang kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya bagi adik-adik semua. Sampai di sini ya adik-adik pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.